Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Chino yang baru saja menerima warisan besar sebagai ahli waris pilihan sang ayah sebelum wafat. Saat proses pembagian warisan, kakaknya yang bernama Semi juga hadir dalam acara tersebut. Meskipun Chino masih lajang, ia memilih untuk tinggal bersama Semi yang sudah memiliki keluarga. Namun Semi seringkali mengeluhkan sikap boros Chino yang senang menghabiskan uang bersama wanita. Meski warisan yang diterima Chino cukup besar, namun jika tidak digunakan dengan bijak, semua itu dapat habis dengan cepat. Chino kini dihadapkan pada tantangan untuk mengelola warisan tersebut dengan bijaksana agar tidak terjebak dalam kebiasaan boros yang dapat merugikan dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain, terlihat sosok gadis manis bernama Lani sedang melakukan panggilan video dengan pacarnya yang berasal dari Amerika. Mereka berdua tengah membahas tentang masa depan mereka, dan Lani mempertanyakan keseriusan hubungan mereka, termasuk tentang rencana pernikahan. Namun sebelum pacarnya dapat menjawab, tiba-tiba ibu Lani datang dengan penuh kekesalan lalu menegur Lani karena ia tak pernah membantu ibunya. Saat itu Chino bersama dengan teman-temannya mendatangi sebuah bar, dan tanpa disadari di bar tersebut juga ada Lani di sana. Chino yang tertarik dengan kehadiran Lani dengan berani mendekati dan memulai percakapan. Lani terkenal ramah dan mudah akrab dengan siapapun, sehingga Chino merasa nyaman dan dengan cepat terjalinlah keakraban di antara mereka. Ternyata Semi terpaksa menghadapi situasi sulit saat ia mengetahui bahwa istrinya terlibat dalam penggunaan narkoba. Dalam keputusan yang sulit, Semi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pada malam itu pun istrinya langsung ditangkap oleh petugas kepolisian untuk menjalani proses hukum yang sesuai. Sementara itu ikatan antara Chino dan Lani semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan Chino bahkan mengajak Lani untuk melakukan perjalanan dengan naik pesawat. Chino berusaha keras untuk mendapatkan hati Lani dan segala upayanya dilakukan dengan penuh ketulusan. Setelah Lani sepenuhnya terpikat oleh Chino, Chino pun mengajak Lani untuk bermain futsal. Lani dengan senang hati menerima ajakan tersebut dan mereka berdua menikmati waktu bersama. Setelah permainan itu selesai, mereka memutuskan untuk mengunjungi bar tempat pertama mereka bertemu. Di tengah-tengah kebersamaan itu, terlihat seorang pemuda yang tertarik pada Lani dari kejauhan. Kejadian tersebut membuat Chino merasa tidak nyaman dan menimbulkan keributan. Akibat kejadian tersebut, Chino pun dibawa oleh polisi. Berita tersebut akhirnya terdengar oleh Semi yang membuatnya mengambil keputusan untuk mengutus pengacaranya guna membebaskan adiknya dari tahanan. Setelah dibebaskan, Chino dan Semi memiliki kesempatan untuk berbicara secara pribadi. Semi memohon kepada Chino agar segera meninggalkan negara ini dan pergi ke luar negeri. Ia khawatir dengan kejadian sebelumnya yang dapat membahayakan keselamatan Chino. Semi mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ada kemungkinan adanya oknum yang ingin melukai Chino. Sejak kejadian tersebut, Chino belum pernah bertemu lagi dengan Lani. Di sisi lain, Lani merasa bingung karena mengetahui bahwa ia sedang mengandung anak dari Chino. Kabar ini juga membuat ibunya terkejut dan tak dapat memahami bagaimana hal ini bisa menimpa putrinya. Lani pun kemudian memberanikan diri untuk pergi ke rumah Chino. Namun saat satpam memberitahunya bahwa Chino sudah pergi ke Amerika, hal itu membuatnya sangat sakit hati dan dicampakkan oleh pria yang ia cintai. Ia kemudian bertanya kepada Semi mengenai Chino, akan tetapi ia tak dipedulikan sama sekali, dan justru mobil yang dibawa Semi membuat Lani terjatuh. Atas kejadian itu Lani pun terluka cukup serius, bahkan bayi dalam kandungannya pun harus gugur. Di rumah sakit, ibunya datang dengan penuh kasih sayang, memberikan nasihat serta saran atas kejadian ini. Memang sangat menyakitkan hati bagi Lani, tapi ada hikmah di baliknya. Lani pun pasti bisa bangkit setelah ini dan menjadi wanita yang lebih baik. Pasca insiden tersebut, Lani berusaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan merawat diri. Ia mengikuti kontes kecantikan di Filipina dan usahanya pun tidak mengkhianati hasil. Lani berhasil menjadi juara pertama wanita tercantik di Filipina. Namun terungkap bahwa kesuksesan yang ia dapatkan hanya semata-mata untuk membalaskan dendamnya pada Semi dan Chino. Sementara itu, Chino hidup dalam kesulitan karena warisan dari ayahnya semakin menipis. Ia terpaksa menjadi seorang pelayan di sebuah bar, hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang juga berasal dari Filipina. Dia bernama Gwen.
Melihat kecantikan Gwen, Chino pun merasa tertarik dan mencoba mendekatinya. Hari-hari setelahnya mereka semakin lebih dekat dan saling bertemu untuk berbincang. Kedekatan itu berujung pada hubungan yang lebih serius. Gwen mengenalkan Chino pada keluarganya dan mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen. Lani yang kini telah sukses itu pun mendapatkan seorang pria kaya raya bernama Alan. Alan mengajak Lani datang ke sebuah pesta. Lani yang saat itu juga melihat ada Sammy di sana mencoba untuk menarik perhatian Sammy. Dengan kecantikan yang Lani miliki, membuat Sammy merasa tertarik dengan Lani. Di sini Sammy pun meminta maaf atas kejadian waktu itu dan sebagai permintaan maaf, ia mengajak Lani untuk makan malam bersamanya. Dalam momen makan malam itu, Sammy terlihat benar-benar tertarik pada Lani. Di sini Lani yang berniat membalas dendam, berpura-pura jatuh hati padanya. Singkat cerita, setelah beberapa kali bertemu dengan Lani, Sammy menelpon Chino untuk segera pulang ke Filipina. Ia berniat untuk memperkenalkan gadis baru yang akan dia nikahi. Chino merasa penasaran dengan wanita yang akan dinikahi Sammy. Namun rasa penasaran itu seketika berubah menjadi rasa kaget dan juga kecewa. Gadis yang dulu pernah bersamanya, kini menjadi istri kakaknya sendiri. Bahkan saat ada kesempatan untuk berbincang berdua, Chino justru mengancam Lani untuk pergi jauh dari kehidupan keluarganya. Namun inilah saat yang dinanti Lani untuk mengadu domba Sammy dan Chino. Lani melaporkan ancaman tersebut kepada Sammy dengan berbohong kalau Lani mau menikah dengan Sammy hanya untuk memanfaatkan uangnya saja. Tak terima istrinya disakiti, Sammy pun menemui adiknya dan sempat terjadi adu mulut di antara mereka. Di sisi lain, Gwen dan Lani sedang makan bersama. Ternyata mereka berdua adalah saudara kandung. Hubungan Gwen dan Chino adalah bagian dari rencana balas dendam. Namun di sini Gwen memberitahu jika dendam biarlah menjadi bagian dari masa lalu, karena baik itu Gwen dan Chino atau Lani dan Sammy sama-sama bisa hidup bahagia sekarang. Namun di sini Lani yang sudah dibutakan hatinya menentang saran dari Gwen. Ia menegaskan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Setelah itu, Chino pun benar-benar merasa marah karena ia harus melihat Lani di rumah kakaknya. Bahkan kemarahan itu pun diperlihatkannya. Namun Lani tahu akan kelemahan laki-laki. Ia pun mulai menghampiri Chino dan mengajak bermain futsal dengannya. Sayangnya aksi itu gagal karena Gwen memergoki keadaan mereka. Di malam harinya, lewat sebuah kamera tersembunyi yang dipasang oleh Lani, ia melihat aksi pengkhianatan Gwen. Terlihat Chino yang melamar Gwen dan Gwen sendiri menerimanya. Lani yang melihat itu merasa sakit hati karena telah dikhianati lagi. Esok harinya, Lani berbicara dengan Gwen mengenai kejadian semalam. Ia mengancam kapanpun ia bisa membongkar rahasia Gwen kepada Chino dan membuat Chino bisa langsung meninggalkan Gwen. Konflik itu pun semakin rumit. Ketika Sammy dan Lani berada di sebuah bar, mereka dihampiri oleh teman Chino yang tahu kalau Lani dulu adalah mantan Chino yang pernah main futsal bersama. Sammy yang mendengar hal itu pun tak terima hingga terjadi keributan di antara mereka. Bahkan setelah keributan itu, teman Chino tiba-tiba meninggal di dalam bar tersebut. Chino yang mendengar kabar kematian temannya itu pun mendatangi upacara pemakamannya. Lalu berdasarkan penyelidikan kepolisian, orang yang dicurigai dan terakhir berbicara dengan korban adalah Sammy. Chino pun menemui kakaknya dan meminta penjelasan lebih lanjut. Namun Sammy memberitahu jika ia tak mungkin melakukan hal gila seperti itu. Keesokan harinya, Gwen terlihat mengunjungi rumah ibunya. Tangisan kebahagiaan tak terbendung ketika sang ibu melihat kedatangan Gwen. Terungkap bahwa ketika perceraian terjadi antara ibu dan ayahnya, Gwen memilih pergi bersama ayahnya ke Amerika. Sementara Lani tetap tinggal bersama ibunya di Filipina. Saat ini pertemuan itu menghadirkan kebahagiaan yang lama dinanti, memperkuat ikatan antara ibu dan anak yang terpisah begitu lama. Sungguh momen yang indah dan penuh kehangatan. Di malam itu, Lani dan Sammy terlibat dalam perdebatan serius mengenai keinginan Sammy untuk memiliki momongan. Lani masih membawa luka dan trauma yang dalam sehingga enggan memikirkan kehidupan dengan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Chino yang melihat betapa terluka dan penuh kesedihan hati Lani merasa tidak tega melihat keadaan tersebut. Dengan penuh perhatian, Chino memutuskan untuk membawa Lani ke tempat yang nyaman untuk menenangkan hatinya. Namun di saat itu tiba-tiba mereka berdua merindukan permainan futsal yang dulu pernah mereka mainkan bersama. Untuk mengobati kerinduan itu, mereka memutuskan untuk memainkan kembali permainan futsal.
Chino kembali menunjukkan skillnya dan berhasil menjebol gawang yang dijaga oleh Lani. Di satu sisi, Gwen merasa saatnya mengakhiri dendam yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Ia kemudian menghampiri Chino dan membeberkan semua kebenarannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan Lani adalah saudara kandung. Mereka berdua berniat membalaskan dendam atas kesalahan masa lalu. Mereka merasa bahwa Lani pernah mengandung anak Chino yang kemudian disia-siakan, dan tragisnya kehamilan itu berakhir dengan keguguran. Rasa bersalah seketika melanda Chino dan ingin segera mengungkapkan kebenaran ini kepada kakaknya. Sementara itu di tempat lain, Sammy dan Lani sedang menikmati liburan mereka di sebuah villa. Namun Lani tidak lupa untuk membawa senjata sebagai langkah pencegahan. Dia merasa perlu waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Namun kejutannya tak terduga saat dia mengetahui bahwa Sammy telah mengetahui seluruh skenario yang ada di balik sandiwara mereka. Ternyata tujuan Sammy membawa Lani ke villa adalah untuk menghilangkan Lani dari kehidupan ini. Lani merasa kalah dalam hal kekuatan fisik dan dengan berat hati dia diikat oleh suaminya. Lani dengan tekad yang kuat mencoba melawan dan melepaskan diri dari cengkeraman Sammy. Dia mengambil peluang untuk berlari sejauh mungkin menuju tempat yang ramai. Saat pelariannya, tiba-tiba Chino dan Gwen muncul untuk menyelamatkannya. Mereka berdua dengan sigap datang dan memberikan perlindungan kepada Lani. Chino lalu meminta kedua wanita itu untuk menunggu sejenak, sementara dia akan menghadapi kakaknya sendiri. Namun pilihan itu ternyata keliru karena Sammy yang licik berhasil menangkap kedua wanita tersebut dan situasi pun berubah menjadi keributan. Di tengah kekacauan itu, Chino berjuang sekuat tenaga untuk melindungi Lani dan Gwen untuk melawan kakaknya. Akhirnya Chino berhasil menyingkirkan Sammy dari dunia ini. Namun perjuangan mereka belum berakhir. Chino harus menghadapi konsekuensi hukuman atas peristiwa tersebut. Namun berkat adanya saksi yang bersedia memberikan keterangan bahwa Chino bertindak membela diri, ia berhasil terlepas dari jerat hukum yang mengancamnya. Akhirnya kisah ini berakhir dengan kebahagiaan bagi Chino dan Gwen yang memilih untuk hidup bersama sebagai pasangan yang bahagia. Sementara itu, Lani memutuskan untuk pergi ke Amerika mencari ayahnya yang selama ini tidak pernah ia lihat sejak kecil. Lalu film pun selesai.